Baik, dipersilakan. Ya, selamat pagi, nama saya Magdalena. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dosen penguji. Yang pertama, Ibu Haja Aisyah, SEMM. Yang kedua, Bapak Eri Niswan, SEMM. Dan yang ketiga, Bapak Maulani Pilani Rizal, SEMM. Serta Ibu Melia yang sudah membantu dalam pelaksanaan sidang seminar pada pagi ini. Pada seminar kali ini saya akan menuturkan 3 poin, yaitu bab 1 yang terdiri dari pendahuluan, kemudian bab 2 yaitu kajian pustaka, dan bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Baik, langsung saja. Kalau di saya sih biar cepat. Pada bab 1, setiap perusahaan tentu menginginkan suatu keberhasilan dalam usaha pekerjaannya. Dalam hal ini ada beberapa yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah faktor-faktor kompensasi. Dalam pengertian sederhana, kompensasi dapat diartikan sebagai suatu upah atau gaji yang diterima seseorang sebagai bentuk balas jasa atas apa yang telah dikerjakannya. Dalam penetapan kompensasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu tingkat biaya hidup, kompensasi pada perusahaan lain, kemampuan perusahaan, jenis dan besar kecilnya tanggung jawab, peraturan perundang-undangan, serta terdapat pula peran serikat buruh. PT Sungai Sepuah Estate atau SPSE atau SSPE adalah perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit yang merupakan salah satu cabang dari PT Cakradaya Sukses yang merupakan bagian dari Cakra Group Region Sintang yang dinaungi induk perusahaan Sinarmas Agribisnis and Food. Untuk meningkatkan semangat dan kinerja, pada kawanan perusahaan ini telah menetapkan kompensasi seperti gaji, upah, fasilitas kerja, serta jaminan-jaminan yang lain. Slide selanjutnya. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana faktor-faktor kompensasi kerja pada PT Sungai Sepuah Estate SSPE pada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian untuk batasan masalahnya, penelitian hanya akan berpusat pada faktor-faktor kompensasi pada PT Sungai Sepuah Estate atau SSPE, analisis dengan menggunakan teori dari Prof. Dr. H. Edi Sutrisno, MSI. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor kompensasi pada PT Sungai Sepuah Estate SSPE pada karyawannya. Kemudian untuk manfaat penelitian ada 2, yaitu yang pertama manfaat teoristis untuk memperluas ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama kuliah, serta untuk menemukan deskripsi yang sesungguhnya antara teori dan praktik. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktis, sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi PT Sungai Sepuah Estate SSPE dalam hal merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pemberian kompensasi. Slide selanjutnya. Kemudian pada bab 2 ini, keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema, kajian, meskipun berbeda dalam hal substansi dan materi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai analisis faktor-faktor kompensasi kerja pada PT Sungai Sepuah Estate SSPE Kecamatan Bintang Hulu, Kabupaten Sekadau. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian yang diteliti oleh Firman Hadi dan Zulkifli dengan judul Analisa Pemberian Kompensasi pada PT Teso Indah Kabupaten Indragiri Hulu yang dilaksanakan pada tahun 2015. Untuk yang kedua, yang diteliti oleh Linda Listiani dan Rati Indrayani dengan judul Analisa Kompensasi pada PT X Mojokerto pada tahun 2014. Kemudian untuk yang ketiga, diteliti oleh Tumisi Lydia Masir dengan judul Analisis Pemberian Kompensasi Non-Finansial PNS di Organisasi Militer pada tahun 2018. Slide selanjutnya.
Kemudian landasan teori. Pengertian sumber daya manusia yang saya gunakan adalah teori dari Hadari Nanawi yang menuturkan bahwa sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi tercapainya tujuan perusahaan. Kompensasi. Pengertian kompensasi sendiri adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Menurut Handoko dalam Septawan, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balasan jasa atas kerja mereka. Kompensasi sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Sementara kompensasi sendiri terdiri dari indikator-indikator. Yang pertama, gaji, upah, insentif, tunjangan, dan fasilitas. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kompensasi. Menurut Prof. Dr. H. Edi Sutrisno, MSI, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi. Yang pertama itu tingkat biaya hidup, kemudian yang kedua tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain, kemudian yang ketiga tingkat kemampuan perusahaan, kemudian yang keempat jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab, kemudian yang kelima peraturan perundang-undangan, kemudian yang keenam peran serikat buruh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka penelitian, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan satu konsep di dalam penelitian yang mengaitkan antar variabel. Dengan demikian, kerangka pemikiran dapat tersusun secara sistematis. Selanjutnya. Kemudian pada bab yang ketiga, metode penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara langsung apa adanya peristiwa, fakta yang ada di lapangan. Penulis akan menganalisa faktor-faktor kompensasi pada PT Sungai Sepuah Estate. Kemudian lokasi yang digunakan atau lokasi yang dijadikan objek, yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sungai Sepuah Estate, yang merupakan anak perusahaan Cakradaya Sukses, yang terletak di Desa Mengaret, Kecamatan Litanghulu, Kabupaten Sekadau. Untuk populasi dan sampel, populasi adalah wilayah generisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan penelitian ini, populasi yang digunakan merupakan seluruh karyawan pada PT Sungai Sepuah Estate, dengan jumlah populasi 210 orang periode Desember 2020. Next. Kemudian untuk sampel yang digunakan, dalam penarikan sampel penelitian ini akan menggunakan rumus Lopin. Dari hasil perhitungan maka didapatkan sampel sebanyak 37 orang karyawan. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu data primer merupakan suatu data yang belum tersedia dan akan diperoleh dari sumber aslinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner, wawancara, pengamatan atau observasi. Kemudian untuk data sekunder adalah data yang didapat secara yang dapat berupa dokumen dan literatur lainnya. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari bagian administrasi PT Sungai Sepuah Estate. Selanjutnya. Untuk teknik pengolahan data dan analisis data. Teknik dan pengolahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu satu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan pengujian, yaitu penulis menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk teknik analisis data, skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, di mana setiap item kuesioner memiliki 5 jawaban dengan bobot nilai yang berbeda-beda. Mulai dari jawaban yang sangat setuju dengan bobot 5 sampai dengan jawaban yang sangat tidak setuju dengan nilai atau dengan bobot 1. Dari hasil jawaban responden akan dikategorikan menurut alternatif jawaban. Kategori variabel akan ditentukan dengan skala interval dengan rumus panjang kelas interval sama dengan rentang dibagi dengan banyak kelas interval.
Untuk alat analisis data. Analisis data yang dilakukan adalah melakukan penilaian berdasarkan ranking. Dalam metode ini, peneliti membandingkan faktor satu dengan faktor lain. Hal ini bertujuan menentukan faktor mana yang paling dominan dari setiap faktor dalam setiap faktor yang ada. Penelitian ini juga tidak bermaksud menentukan hipotesa. Oleh karena itu, teknik analisis yang digunakan dikenal dengan istilah statistik deskripsi, standar deviasi, min, dan tabulasi. Sekian dan terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Saudari Magdalena atas presentasi seminar outline skripsinya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab yang akan dimulai dari Ibu Haja Aisyah SMM. Dipersilakan kepada Ibu Haja Aisyah SMM. Magdalena. Selamat pagi, Bu. Pagi. Magdalena, ini cepat ya. Ya, Bu. Yang pertama yang harus saudara perbaiki di tabel. Jadi ini sambil jalan sambil saya tanya nanti nih. Kalau bab 1 tabelnya, tabel 1, 1.1, nanti seterusnya 1.2 ya. Iya, Bu. Selain itu, pada bab 1 ini yang harus kamu tambah itu perkembangan jumlah pegawai. Ini ada 87. Ada enggak jumlah pegawai yang labor turnover-nya, pegawai yang keluar masuk? Karena mungkin dia merasa kompensasinya ini. Masuk keluar. Keluar, masuk. Ada pegawai yang masuk, kemudian keluar, ada enggak? Ada, Bu. Banyak mereka yang seperti itu soalnya ini kan banyak pegawai yang non tetap juga. Jadi yang kamu teliti yang tetap non tetap nih. Iya, pegawai tetap dengan pegawai non tetap itu dalam arti mereka itu menggunakan periode, Bu, kerjanya. Iya, yang non tetap itu maksudnya menggunakan periode, namun yang tetap itu menggunakan per bulan. Kalau untuk yang 210 ini yang tetap apa non tetap? Dua-duanya, Bu. Digabung. Lalu gimana kamu nanya kompensasinya yang non tetap itu kan pasti berbeda kan? Yang non tetap ini maksudnya ini, Bu. Mereka itu bekerja mereka itu tidak dikatakan pegawai tetap, namun mereka tetap bekerja sesuai dengan periode, Bu. Mereka tetap bekerja tiap bulannya, namun mereka mendapatkan bayaran 2 kali dalam sebulan. Kalau untuk yang buru-buru lepas itu biasa hanya dipanggil saat ada pekerjaan yang lebih saja. Kalau itu tidak ada di situ, Bu. Nah, ini termasuk buruh tetap kan? Ya, termasuk buruh tetap. Yang itu buruh tetap, Bu, bukan borongan. Nah, maksudnya tadi ya, coba berapa jumlah, ini buruh semua kan nih, pegawainya nih, yang kamu ambil nih? Bukan, karyawan Bu. Nih? Bukan, ada karyawan tetap. Karyawan tetapnya ada berapa? Coba kamu ambil yang karyawan tetap aja. Ya, jadi nanti yang kamu jadikan sampel, itu yang karyawan tetap aja, supaya mereka bisa jawabnya seragam. Karyawan tetapnya hanya berjumlah 19 orang, Bu. Nah dong. Itu karyawan tetapnya itu yang saya maksudkan berjumlah 19 orang itu hanya mereka yang berada di kantor, Bu. Terus yang di luar kantor ada nggak yang tetap? Yang di luar kantor itu bukan, gimana ya, Bu, bilangnya? Itu tetap tapi tidak tetap. Mereka itu kayak tetap sih, Bu, tapi gajinya itu 2 kali per bulan. Gajinya 2 kali sebulan? Iya. Kalau yang tetap gajinya bilang di kantor itu gajinya cuma sekali. Nah, sekali sebulan. Yang satu 2 kali sebulan. Gimana mereka bisa jawabnya seragam nanti kalau masalah itu? Ya. Kemudian kalau yang tidak tetap ini, kata kamu tadi periode nanti dia habis itu dia berhenti gitu.
Enggak, Bu, dia enggak berhenti, cuma nanti periode selanjutnya itu untuk ngitung gaji selanjutnya. Jadi periode selanjutnya mereka ini tetap kerja gitu ya? Ya, mereka seperti itu, Bu. Kok dia bisa terima gaji 2 bulan yang dua kali sebulan? Gajinya 2 kali sebulan. Jadi mereka menggunakan periode, satu periode itu kerjanya kurang lebih 6 hari. Beda di situ ya. Nanti mesti dibahas detail nih kamu nih. Ya, yang tetap, yang tidak tetap karena ini masalah pemberian kompensasi. Nah, kemudian nanti itu panjang ceritanya nih. Iya, Bu. Harusnya dari awal waktu menentukan ini nih. Kamu nih kan analisis faktor-faktor kompensasi kerja. Ngapa pula ada kompensasi kerja? Coba kamu lihat judulmu tuh. Ya, analisis faktor-faktor kompensasi kerja. Kompensasi kerja memang ada kompensasi kerja, kompensasi aja. Oh iya, Bu. Pemberian kompensasi yang ada motivasi kerja, semangat kerja. Kamu dapat teori, nanti kau tunjukkan saya ada kompensasi kerja ke gitu. Mungkin orang bekerja dikasih kompensasi, maksudnya kali ya kompensasi kerja. Iya, nama istilah. Nah, ya. Mungkin ada istilah kompensasi kerja gitu ya. Saya belum pernah nemu nih. Saya nemu kompensasi, pemberian kompensasi. Kompensasi, Bu. Maksudnya analisis faktor-faktor kompensasi. Kompensasi. Kalau yang kerjanya semangat kerja, motivasi kerja, itu yang saya tahu. Ya, Bu. Saya yang salah, Bu. Kau salah. Ya, tahu aja. Jadi nanti itu ya. Nah, kamu perbaiki nanti itu judulnya. Sesuaikan. Nah, kemudian ada yang lebih penting nih. Kok dari 6 yang kamu faktor-faktor kompensasi ya, ini masih ada kompensasi kerjanya. Faktor mempengaruhi kompensasi nih kan, yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Ini kan ada 6 faktor. Iya, Bu. Ya. Kok kamu cuma ambil 4? Saya hanya ambil 4, Bu. Padahal yang 2 ini penting. Kan dia mau bayar kompensasi ada peraturan undang-undangnya. Nanti kalau dia berhentikan ada undang-undangnya berapa dia harus dibayar. Dengan masa kerja sekian, dia harus dibayar sekian, kan ada itu peraturan. Nah, di sini ada serikat buruh enggak di sini? Serikat karyawan, ada enggak dia? Yang dari di PT ini. PT ini bergerak di bidang apa sih? Perusahaan kelapa sawit, Bu. Oh, kelapa sawit. Nah, iya. Ada enggak itu? Serikat buruhnya ada enggak? Bukan di PT ini. Kurang tahu sih, Bu. Nah, kemana kok ke situ enggak tahu? Padahal kamu tuh kan dasar mengeluarkan jadinya apa? Dasar kau mengeluarkan peran serikat buruh nih apa? Kamu tahu dikeluarkan. Kau enggak tahu. Ya. Ini justru penting 2 nih. Jadi semuanya enggak boleh kamu potong cuma 4. Ya? Iya, Bu. Kau kan bukan ahli, kecuali kamu tadi bisa mengeluarkan pendapat kenapa kamu pilih 4. Karena ini enggak perlu, Bu. Ini enggak, dia enggak pakai peraturan, enggak pakai ini gitu kan. Nah, nanti kita datangi PT itu kalau dia bayar kompensasi enggak pakai peraturan. Ya. Nah, jadi itu semua harus jangan ada lagi yang jadi faktor kompensasi dalam satu kotak besar isinya 6 ini. Iya, Bu. Nah, buang tuh ada garis putus-putus segala macam tuh. Nah, kemudian sampel ya. Kamu cek balik. Nilai E ini kan error nih. Kalau jumlah populasinya besar, nilai E-nya 10%. Kalau populasinya kecil, nilai E-nya malah lebih besar. Benar enggak tuh? Nanti kau cek, kau ngutip dari mana nih? Dari buku atau dari skripsi orang?
Kamu lihat halaman 26. 26. Halaman 26 ya, Slopin. Nah, yang kamu kutip tuh keterangan. N ukuran sampel. Terus ukuran populasi. E-nya, kan? Slopin ini E-nya yang masih ditolerir hanya 0,1, 10%. Nah, itu aturan Slopin nih kau udah ngutipnya. Tadi mau tanya tapi dah ada kutipan kau. Karena setahu saya di Slopin itu dia buat tabel maksimal itu memang 10%, dari 1%, 5%, ya, 10%. Nah, ini ada tabelnya. Jadi, kamu ini nentukan 15%, dasarnya apa? Oh, Sebaiknya kamu kembali pada aturan dari Slopin, 10%. saya bisa menentukan 15% itu. Itu jadi rentang sampel yang dapat diambil, Ibu. Kan 10% sampai 20%, jadi saya menentukan dengan 15%. Apa itu tidak bisa, Kak, Bu? Kamu lihat yang tadi, yang keterangan yang kamu kutip dari Slopin tadi. Ya. Sampel, pengambilan sampel yang masih ditolerir, E-nya 0,1%, artinya 10%. Kan? Ya, Bu. Dan di buku Slopin itu memang 10% maksimal, tidak ada 15%. Iya, Bu. Soalnya saya menghitung sendiri bukan 15%. Nah, ya, kamu mengatakan teknik Slopin ini 10 sampai 20 kamu ngutip dari buku ya? Atau kamu ngutip deskripsi? Kau lihat buku. Dari buku atau deskripsi? Jangan-jangan yang ini kayak ini nih terbalik nih. Jangan-jangan kau ngutip deskripsi ya? Atau ngutip dari mana? Halaman 27 tuh. Ya. Kamu cari buku metode penelitian, kau cari sampel menurut Slopin. Nah, ada. Ya. Kalau setahu saya sih tidak ada Slopin 20 sampai 10-20% nih. Dia langsung menetapkan ada tabel. Tapi kamu cek juga nih error nih, masa jumlah besar errornya kecil, jumlah yang kecil errornya besar. Ya. Nah, itu kamu dari buku kah? Atau kamu itu ngutip dari deskripsi? Atau saya mencarinya di ini, Bu, di e-book, buku dari Google. Oh, dari Google. Buku dari ini, e-book dari itu, dari internet. Iyalah, betul enggak kau tuh? Coba baca lo benar-benar. Alhamdulillah. Ada yang ngutip dari situ, interpretasinya salah malah. Iya, Bu. Saya sarankan kau cari buku metode penelitian. Ya. Iya, Bu. Nah, kemudian variabel ini kenapa kamu pisah ada variabel di halaman 28 internal eksternal tuh? Memang di teorinya dia bisa ke internal eksternal, enggak ada kan? Enggak, Bu. Nah, jangan dipisah-pisah ya. Pokoknya kompensasi faktor yang mempengaruhi kompensasi itu apa-apa saja itu variabelnya, enggak ada internal eksternal. Ya. Iya, Bu. Kamu nih tadi ngambil dari yang 6. Yang 6 tadi dari buku siapa? Yang biaya hidup. Yang ini yang kamu tampilkan di halaman 23. Halaman 23. Buku siapa? Dari ini, Bu. Buku. Menurut siapa? Menurut Profesor DRH Edi Sutrisno, MSI. Nah, betul kan? Menurut Edi Sutrisno. Ya. Kenapa di variabel penelitianmu menurut Handoko? Oh. Punya siapa kok kutip tuh?
Oh, ngambil deskripsi mana tuh? Makanya ada faktor internal eksternal. Oh, jadi ini harus juga. Benar-benar lah nulis tuh, jangan sembarangan. Ini kamu nih, kalau kami tidak luluskan ini, sembarangan buatnya nih. Di sana lain, di ininya kamu pakai handoko. Nah, handoko memang ada internal eksternal. Tapi kalau tulisan tadi tidak ada. Dia buat satu itu, ya. Baik, Bu. Nah, itu harus kan. Kalau handoko. Kalau itu, maka teorinya harus, kamu nggak ada bahas teorinya dari handoko. Kira itu. Kemudian, kalau kamu pakai regresi kan, enggak ya. Oh iya. Kamu mengukur rata-rata atau persentase dua-duanya. Jadi rata-rata kamu hitung, lalu secara pakai persentase juga kamu ini kan ya jawaban responden dari analisis datamu ini. Nah, itu waktunya udah habis. Ya. Ini kalau faktor yang tadi kamu katakan kamu mau ini, maka ini lebih banyak faktor ini, maka harusnya kamu analisis statistiknya, analisis faktor. Bukan analisis faktor tuh. Kalau enggak kau tanya Pak Zalfi, gimana analisis faktor tuh? Kalau bicara tadi apakah faktor ini kan, membandingkan antara faktor dengan faktor kan? Iya. Kamu tadi, nah harusnya kamu analisis faktor, bukan hanya pakai rata-rata, pakai persen, ya? Iya, Bu. Tuh. Ya, kemudian, nanti yang terakhir, ya ini waktunya udah habis, yang terakhir, teknis kutipan harus kamu perbaiki. Lihat buku pedoman, itu semuanya salah. Ya, kau kutip 2 spasi semua, dia ada aturannya. Ya. Oh ya, Bu, Ibu. No, ya, Bu. Oke, ya cukup ya itu dari saya. Ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti itu saya kembalikan kepada Bu Melia ya sebagai hostnya. Silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Haja Aisyah SEMM. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab dengan Bapak Erin Kuat SEMM. Silakan Pak. Waktunya 5 menit. Terima kasih Mbak Mel. Selamat pagi saudari Magdalena. Selamat pagi, Pak. Di mana kamu? Di Pontianak? Di Pontianak, Pak. Pontianak, Pak. Itu offline. Saya kurang enak badan, Pak. Batuk. Ya. Jadi teori kompensasi komplit itu kan hanya bisa diberlakukan pada karyawan tetap. Itu karena itu menyangkut sampai pada tunjangan hari tua. Itu deh, panjang cerita yang tadi itu maksudnya. Sementara jumlah pegawai tetap di sini kata kamu itu kurang dari 20 ya? Berapa orang? 19, Pak. 19. Benar, kalau kamu ingin meneliti ini kalau ingin ambil seluruh atau lebih besar pada yang dikatakan tidak tetap itu kompetensi aja atau kompetisi SDM itu juga teori baru sih. Karena mereka ingin menjadi sesuatu gitu loh dalam bagian ini, kecuali kalau mereka hanya bersifat uji coba. Tapi mestinya pada waktu mereka ini melamar di sini, mereka ingin juga masuk ke dalam. Hanya seperti bis itu kursinya hanya 19, menunggu nanti 1 kosong baru bisa masuk satu. Jadi ada catatan yang perlu kamu bikin untuk kelengkapan penelitian kamu. Ya, Pak. Dan juga untuk gambaran perusahaan ini menjadi lebih positif. Yang pertama itu kebijakan SDM dia seperti apa gitu loh. Artinya pemberian status karyawan yang ada itu kan dia tidak juga dapat menetapkan secara ilegal. Artinya mereka ini membuatlah satu rambu-rambu ketetapan tentang perekrutan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Nah, kalau sampai jumlah perusahaan karyawan yang dibutuhkan itu besar, tetapi yang dia rekrut itu tetap itu sedikit, maka mereka juga punya dasar itu yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait di sini, misalnya Kementerian Tenaga Kerja. Jadi mereka ini kan nanti kan disurvei nih, mereka presentasi kenapa kalian jumlah karyawan yang begitu banyak, kursi yang dibutuhkan tapi hanya merekrut 9. Itu kan menjadi pertanyaan nanti itu bagi Kemenaker kalau misalnya mereka datang berkunjung, walaupun mungkin karena itu formalitas, tapi paling tidak nanti kamu tanyakan kepada perusahaan, kepada biro SDM-nya, dasar-dasar perekrutan dan jumlah perekrutan, dasarnya apa, perekrutannya apa. Kemudian boleh kamu tanyakan kenapa lebih banyak yang bersifat tidak tetap. Saya rasa bukan tidak tetap, kalau outsourcing kali ya. Dia itu bukan tidak tetap sih Pak, cuman dia itu memang pembagiannya itu per periode. Jadi 1 bulan mereka memang dapat gaji 2 kali, tapi mereka tetap bekerja setelah ganti periode, mereka tetap bekerja terus bekerja Pak. Itu. Ya itu nanti kamu mungkin bersifat wawancara karena mungkin mereka manualnya mereka simpan petunjuk-petunjuknya itu, ketentuan-ketentuannya itu, tapi apa ya? Ya ada sesuatu yang aneh lah yang tidak sesuai dengan yang kita pelajari selama ini lah gitu ya. Kan orang itu kan harusnya bekerja, pegawai tetap adalah pegawai yang bekerja sesuai dengan jam kerja pada tiap hari kerja, sesuai dengan prosedur pembayaran upah minimum yang berlaku dan seterusnya. Yang ini kayaknya ada sesuatu yang aneh gitu kan. Ya, mungkin mereka punya alasan, nah itu kita tidak tahu, mungkin karena musim, misalnya pada musim produksi, pada hari panen mereka bisa merekrut lebih banyak, pada hari tidak banyak produksi mereka merumahkan pegawai yang ada sifat borongan gitu, seperti yang kamu bilang gitu ya. Iya Pak, kalau untuk yang pegawai borongan sendiri itu tidak saya masukkan sebagai sampel sih Pak. Oke, tapi keterangan tentang kondisi SDM yang ada di perusahaan ini kan bisa menjadi bab 2, itu bisa menjadi bab 3 kan, kondisi SDM yang ada di perusahaan ini. Nah, di situ ada ceritakan, di bab 3 itu ada ceritakan bagaimana sih di dalam SDM itu pada perusahaan ini seperti apa gitu kan. Iya Pak. Tadi mengenai 6 variabel yang kamu sisakan tinggal 4. Nanti kamu tanya serikat kerja itu barangkali bukan serikat kerja barangkali dalam itu, tapi paguyuban pegawai atau kerukunan karyawan. Tetap kamu masukkan itu 6, itu tetap 6. Iya Pak. Kemudian yang peraturan perundang-undangan itu kamu ambil saja kontrak kerja mereka. Oh iya Pak. Baik yang bersifat borongan maupun yang bersifat, kan ada bunyi-bunyi perjanjian kerjanya itu kan. Nah Iya itu Pak. aja yang jadi untuk penelitian itu. Dari saya hanya demikian, Mbak Mel. Mudah-mudahan nanti dicatat, jadi Pak mau itu dapat input tentang apa-apa yang sampai Mbak Isa. Oh, biasa. Nanti sampaikannya sedia. Oke, terima kasih Bu Mel. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi enggak? Ya. Kalau di saya udah selesai. Terima kasih Pak ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Erini Swat SEMM. Untuk selanjutnya, iya, yang kedua. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan sesi tanya jawab dengan Bapak Maulana Filani Rizal SEMM. Tunggu sebentar ya, sambil menunggu Pak Maulananya masuk ke Google. Iya Bu.
Halo terus. Baik, Saudari Magdalena, untuk selanjutnya kita lanjutkan sesi tanya jawab dengan Bapak Maulana Filani Rizal SEFM. Silakan. Ya, selamat siang Magdalena. Apakah suara saya kedengaran jelas, termasuk tampilan gambar juga diterima dengan jelas? Selamat siang Pak, jelas Pak. Oke. Kemarin ini saya PA-nya kamu ya? Iya Pak. Iya, lupa saya nama saya PA-nya kamu. Iya, jadi gini aja Magdalena, mungkin saya pun juga nggak terlalu banyak bertanya karena kemarin ini juga sudah banyak kita diskusikan. Iya Pak. Boleh tahu dan apa saja dari Bu Ayu sama Pak Eri? Apa Pak? Kalau saya boleh tahu, masukan apa saja dari Bu Aisyah dan Pak Eri? Revisinya apa-apa saja? Yang pertama dari Bu Aisyah Pak, judulnya hanya analisis faktor-faktor kompensasi, tidak ada kompensasi kerja, jadi judulnya akan diubah Pak. Ya. Yang kedua tabelnya Pak. Tabelnya kenapa? Oh. Tambahan Pak, tambahan perkembangan kata Ibu. Apa tabelnya kenapa? Sorry. Harus ada tambahan perkembangan. Oke. Kalau dari Pak Eri? Kalau dari Pak Eri itu tentang karyawannya tadi Pak. Iya, karyawan yang tetap kan cuma 19. Kemudian yang lain kan karyawan yang menggunakan apa itu periode kan Pak. Jadi Bapak Eri bilang harus ditanya SDM pada perusahaannya seperti apa, dasar-dasar perekrutannya seperti apa. Berarti konklusinya baik itu dari Bu Aisyah maupun Pak Eri terkait revisi itu masih dalam kategori revisi yang memang sedang ya Magdalena ya. Artinya bukan revisi yang berat sampai harus merubah semuanya, bukan kan? Bukan Pak, dia tidak merubah semuanya Pak. Ya, berarti ya istilahnya gini, revisi tapi revisi yang memang bisa kamu kerjakan dan memang revisiannya itu pun bukan revisi yang luar biasa, artinya revisi standar ya sebagaimana kalau orang ujian kan seperti itu saja ya Magdalena ya. Iya. Ya, berarti kalau menurut saya tidak ada masalah dengan proposal kamu ini, kamu tinggal mencatat dan merubah apa yang diinginkan oleh Bu Aisyah dan Pak Eri, bukan begitu? Iya Pak. Nah, karena saya sebagai dosen PA kamu, ya mungkin saya tidak ada revisian, tinggal nanti apa-apa yang sudah disampaikan oleh dua dosen pembimbing sebelum saya tadi itu kamu catat dan nanti kamu dan ke item mana yang diganti oleh Bu Aisyah dan Eri. Iya Pak. Ya. Kamu posisinya di mana nih? Di Pontianak Pak. Biasa aja ngomong Pontianaknya, nggak usah sampai ngegas gitu. Saya kaget. Suara Bapak putus-putus Pak. Ya kalau suara saya putus-putus, kenapa kamu nggak ke kampus aja? Saya kurang enak badan Pak. Oke Magdalena, dari saya itu saja ya. Nanti tolong kamu perbaiki yang sudah disuruh sama Bu Aisyah sama Pak Eri. Sekian dulu dari saya. Selamat siang, salam sehat. Saya kembalikan ke hostnya. Makasih Pak.
Baik, terima kasih kepada Bapak Maulana Filani Rizal SEMM. Untuk selanjutnya kita akan mengumumkan hasil dari seminar outline ya, Pak. Skripsi atas nama Magdalena ya. Oke. Baik, Saudari Magdalena dengan surat itu yang pertama. Nah, Bu, nggak ada suaranya, Bu. Baik, atas nama Saudari Magdalena dengan nomor mahasiswa 17104164492 jurusan manajemen dengan judul outline skripsi analisis faktor-faktor kompensasi kerja pada PT Sungai Sepuah Estate atau SSPE Kecamatan Blitangulu Kabupaten Sekadau. Benar ya judulnya ya? Benar, Bu. Tim seminar sepakat bahwa judul tersebut diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Jadi mohon diperhatikan apa yang sudah menjadi revisi dari PA dan dari tim penguji seminar lainnya ya. Kemudian outline yang diterima atau yang diperbaiki harus sudah diserahkan kepada jurusan dan dalam bentuk skripsi selambat-lambatnya 2 minggu dari hari ini, berarti tanggal 20 Mei 2021. Betul. Oke. Baik, terima kasih kepada Saudari Magdalena dan tim penguji seminar outline skripsi kali ini. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, Bu. Ya, makasih ya. Ya, Bu. Saya keluar, Bu. Oke.